Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Sambara, yang terhormat Bapak Ketua BPD, teman-teman pendamping yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak Babinsa Sambara. Untuk tokoh-tokoh masyarakat yang kami banggakan, Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara RKP untuk tahun 2022. Untuk proses waktu, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wali Sambara kepada Bapak Tinggi, kami persilakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Al-Muqim, Ketua BPD yang saya hormati, yang Bapak Dito, Bapak Babinsa yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Tak lupa kepada Bapak RT RW, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada acara RKP ini yang saya muliakan. Sebelum di sini saya menyampaikan kepada Bapak, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini saya selaku pimpinan dengan semua termasuk Kepala Desa Barat. Tidak ada lagi ucapan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada jenengan semua. Karena saya menyampaikan ini tidak bisa jelas, karena saya masih kondisi kurang sehat angin. Jadi nanti supaya dijelaskan kepada Ketua BPD, pendamping Pak Sultan dari kecamatan, minta maaf Pak Sultan ya. Jadi rapat pada pagi hari ini yaitu RKP rencana program usulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Kami mohon kepada tokoh-tokoh masyarakat RT RW yang perlu diusulkan, yaitu yang prioritas yang perlu didisikno, mohon jangan usulkan, yaitu karena semua itu sudah tercantum di RPJMD. Jadi hari ini cuma menindaklanjuti usulan-usulan para bapak-bapak. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, karena saya tidak puas untuk ngomong panjang-panjang karena saya kurang sehat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wali Sambara. Untuk yang selanjutnya kami berikan waktu pada Bapak Ketua BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tinggi yang sangat saya hormati, Bapak Babinsa, Wakil Sekdes dan teman-teman perangkat. Di sini ada pendamping adik didik, teman kerja hiburan dari para tokoh masyarakat, RT RW yang sangat saya muliakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pulau panjenengan pasti hidup hari ini sehat, ya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita masih COVID, gitu, daya meninggal protokol dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya
Saya di sini atas nama Badan Permusyawaratan Desa. Monggo Pak. Saya nyebut atas nama Ketua BPD Desa Barat. Berkaitan dengan Muskes RKP, semua yang kita bahas adalah antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu RKP ini nanti tetap ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu saya atas nama BPD hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Pak Indi dan semua perangkat yang pada pagi hari ini bisa menyelenggarakan RKP Des pada untuk tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, peran kami adalah sebagai mitra kepala desa, bisa dikatakan sebagai pengawasan perjalanan daripada pemerintah desa itu sendiri. Karena yang namanya pemerintahan desa adalah kepala desa perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau pemerintah desa itu terdiri dari Pak Indi dan perangkatnya. Tapi kalau pemerintahan desa itu adalah Pak Indi beserta perangkat dan bersama BPD. Karena itu RKP ini berkaitan dengan pemerintahan desa yang di dalamnya BPD harus tahu, termasuk pada pagi hari ini kami hadir bersama Pak Camat, tapi kami hadir atas nama Badan Permusyawaratan Desa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak akan menjelaskan hal-hal yang berkaitannya secara dalam tentang masalah RKPDS, tapi kegiatan ini secara rutin memang harus dilaksanakan. Bahwa pemerintah desa atau pemerintahan desa, kepala desa dan BPD bersama sebagai mitra tetap harus melaksanakan kegiatan pada tahun 2002 nanti. Kita awali pertemuan atau rapatnya pada tahun 2021 ini. Sehingga pada tahun 2022 ya, program pelaksanaan pemerintahan desa yang ada di sini sudah bisa berjalan dengan baik, sehingga rencana backup-nya dirapatkan pada saat hari ini. Sebetulnya pada RKPDes bukan hanya berbicara fisik, tetapi berbicara seluruh kegiatan pemerintahan desa, baik itu rutin maupun fisik. Tapi pada saat ini biasanya dititik beratkan pada permasalahan fisik. Sebetulnya di dalam RKPDes tetap kita membahas perjalanan pemerintah desa secara keseluruhan, karena itu harus masuk di anggaran APBDes tahun 2022. Karena itu RKPDes menyangkut rutinitas pemerintahan desa maupun berbentuk fisik. Tapi pada saat ini biasanya dititik beratkan kepada fisik pembangunan yang belum bisa dilaksanakan oleh desa pada tahun 2001, maka kita bisa usulkan nanti pada tahun 2022. Di samping nanti masih ada Musrenbang Des, insya Allah masih ada barangkali. Kalau memang masih ada, tetap terus pembangunannya ada di barat ini kita laksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh-penuhnya. Oleh karena itulah kami terima kasih sekali hari ini kami dapat undangan dari Kepala Desa untuk menghadiri rapat ini atas nama BPD. Harapan saya ini benar-benar berjalan dengan lancar dan semoga pada tahun 2022 nanti program yang sudah direncanakan saat ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Inilah kami sambutan dari kami atas nama BPD. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Barat, Taramil sebagai Pak Desa, Mas dan Pak RT Dikes, perangkat desa, satuan agama, satuan masyarakat, ketua BPD, juga ini ketua TPPK kan tidak ada. Oh itu ada wakilnya. Oh, oke.
RT RW diundang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi jalan kebenaran berupa agama Islam. Bapak Ibu sekalian, musyawarah desa untuk RKPDes ya, rencana kerja pemerintahan desa tahun 2022. Tentunya para yang hadir ini sudah di pikirannya itu sudah banyak ya, macam-macam ini ya. Nanti mau di 2022 ini dibuat seperti apa di gambaran ini. Ini tentunya harus ada di pikiran panjenengan. Mau dibuat lebih maju atau bagaimana? Namun demikian saya titip pada panjenengan dengan musyawarah desa ini banyak ide yang muncul, banyak masukan yang bisa diterima, tentunya dengan memperhatikan kondisi keuangan desa. Di masa pandemi ini, Mas Uton ada dari Menteri Pedesaan tentang petunjuk prioritas. Apa masih seperti yang kemarin? Iya, saya Nah, ya, soalnya yang tahun 2021 ini prioritas utama adalah penanganan COVID. Di 2022 dengan perkembangan COVID yang semakin menurun, tentunya diimbangi dengan kesehatan masyarakat meningkat, ini akan berbeda lagi prioritas di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, untuk panjenengan itu benar-benar fokus ke pembangunan desa. Artinya bahwa untuk penanganan COVID itu kita nomor 2-kan misalnya. Ini tentunya harus diimbangi dengan perilaku masyarakat sendiri. Nah, ketika perilaku masyarakat yang 5M itu masih tetap diabaikan, kemudian masih belumnya banyaknya vaksin, bisa-bisa di 2022 ada ledakan lagi COVID ini. Seperti Amerika, sekarang ada ledakan ketiga. Jadi Amerika kewalahan juga sekarang. Nah, ini perlu panjenengan pikirkan dan perlu diantisipasi. Ini masalah perilaku hidup sehat. Kemarin jenengan mungkin beberapa minggu kemarin ya, ini hampir tiap hari ada yang meninggal kan di sini. Nah, itu Pak Budi tahu nih. Nah itu. Ini kan istilahnya pandemi ini bisa turun, bisa naik. Ini sebenarnya tergantung kita sendiri. Ketika kita tidak disiplin untuk menjaga kesehatan, kemudian kekebalan tubuh kita belum cukup kuat untuk melawan virus corona ini, bisa-bisa kita diserang terus. Itulah untuk memutus mata rantai penyerangan virus ini, perlunya 5M dan vaksinasi itu harus terus dilakukan. Bapak-Ibu sekalian, tentunya RKPDes ini juga harus bersinergi atau mengacu pada RKP Kabupaten. Tentunya Kabupaten juga punya RKP juga punya retra 5 tahun itu. Dan juga nyambung juga dengan program pemerintah pusat yang diatur dalam hal ini oleh Menteri Pedesaan.
Jadi di Menteri Pedesaan itu memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kemudian ada, kalau di barat ini ada yang bisa ditingkatkan, misalnya ada potensi pariwisata, itu juga menjadi prioritas. Untuk ekonomi ini, Menteri Pedesaan juga memprioritaskan adanya BUMDes. Jadi BUMDes ini benar-benar harus digarap. Karena apa? Karena ini salah satu titik poin untuk meningkatkan status desa. Saat ini desa apa statusnya? Barat ini berkembang ya. Nah, jadi Menteri Pedesaan itu ngasih duit ke desa barat ini miliaran. Nah, ini tapi diukur oleh Menteri, diukur naik tidak anunya ini dengan duit miliaran, statusnya naik tidak? Dulu menjadi desa tertinggal, sekarang meningkat menjadi desa berkembang. Nah, kalau meningkat lagi nanti akan menjadi desa maju. Nah, setelah desa maju, lebih atasnya lagi desa maju. Jenengan mungkin bisa melihat di media sosial, di televisi, ada desa miliarder namanya. Itu desa Pujon Malang itu. Nah, itu sudah tidak menggantungkan kucuran dana dari pemerintah, tapi bisa boleh dicari duit sendiri desa itu melalui BUMDesnya. Nah, harapan saya di barat juga bisa seperti itu. Kalau sudah dikatakan desa ini berkembang, kemudian meningkat menjadi desa maju, salah satu indikatornya adalah BUMDes ini jalan. BUMDes ini bisa usahanya tidak dibatasi, bisa pertokoan, bisa petasok, bisa pariwisata dan lain sebagainya. Ini yang perlu panjenengan pikirkan bersama. Dan nanti keuntungan dari BUMDes kembali lagi ke rakyat barat. Nanti menjadi pendapatan asli desa. Nanti kembali untuk pembangunan barat. Bisa dipahami ya? Harapan saya di musyawarah desa ini ada masukan yang lebih bagus, ide yang lebih bagus untuk kemajuan desa barat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bermusyawarah desa LKP Desa tahun 2022. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ideal, LKP Des ini adalah hajarnya BPD. Kalau secara administrasi, BPD membentuk 11 tim di desa. Setelah itu melalui kepala desa membuat rumusan prioritas penggunaan desa dan anggaran dana desa atau segala bentuk keuangan transfer desa yang sah. Bisa itu bentuknya hibah, bentuknya PKK dan lain-lain. Yang pasti yang masuk di rekening kas desa yang sah adalah anggaran dana desa dan dana desa. Nah, titik berat kita di sini mungkin lebih kepada dana desa, karena anggaran dana desa itu mayoritas habis di pelaksanaan program pemerintahan desa, bahkan terpangkas, ada RT/RW yang terpangkas. Maka titik beratnya mungkin di dana desa, atau ada beberapa kegiatan yang nanti akan di-cover oleh anggaran dana desa ketika dana desanya ketika ADD-nya masuk. Ini kan bulan 10 atau sudah ada proses pengembalian anggaran dana desa yang dulunya terpotong ke rekening kas desa.
desa, nanti oleh kepala desa sistemnya bagaimana kita pastikan kepada kepala desa. Atau mengembalikan penuh ke honor RT/RW. Monggo, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya saya kemarin bertanya kepada perangkat desa, sistem modeling RKPDes di Desa Barat itu seperti apa? Menyerap usulan dari bawah, setelah itu pemerintah desa menentukan prioritasnya apa bagaimana? Kalau idealnya RKPDes adalah mereview kembali RPJMDes. RPJM itu apa? Rencana pembangunan jangka menengah yang 6 tahunan itu. RPJM-nya ada gitu. RPJM itu jenengan kan dulu sudah musdus gitu. Sudah musdus ketemu titik-titik lokasi pembangunan yang dibutuhkan. Jadi model RKP ini tidak usul kembali, tapi usul prioritas kemendesakan yang ada di RPJM dimasukkan ke RKP. Ini buatan lama-lama. Usul terus dibayar dan dibangun kan begitu biasanya. Banyak usulan, kita usul terus setiap tahun, ternyata tidak dibangun. Bukan itu sebenarnya yang ada di RPJM, turunannya ke RKPD.